Malam itu, Daniel tidak bisa tidur. Terngiang-ngiang perkataan Papa Edwin. Bila para pemegang saham menghendakimu untuk maju, lakukan saja. Sebagai chairman, Papa tidak bisa menghentikan keinginan mereka. Tapi sebagai orang tua kalian, Papa akan berdiri di tengah-tengah. Tidak memihakmu ataupun Darren. Tapi Papa tahu sendiri, aku tidak tertarik dengan posisi ini. Aku hanya ingin hidup tanpa bersinggungan dengan kakak. Kamu tidak bisa memilih Daniel. Grup kita adalah grup publik. Setengah dari saham dipegang oleh publik. Kita tidak bisa mengabaikan keinginan para pemegang saham. Kamu siapkan dirimu. Lambat laun, Darren akan tahu dengan sendirinya kenapa mereka tertarik padaku. Sudah hampir 5 tahun kakak memegang posisi itu. Mengapa mereka tertarik pada aku sekarang? Apa karena kehamilan Alma? Papa pikir itu salah satu penyebabnya. Tapi di sisi lain, ada penyebab yang lain. Mereka menilai kinerjamu selama 5 tahun ini. Meskipun pada awalnya kamu sangat tidak berminat untuk memasuki perusahaan, tapi lambat laun kinerjamu membuat keuntungan perusahaan tumbuh berkali-kali lipat. Mereka membandingkan kinerjamu dan kakakmu. Tapi ini tidak adil buat kakak, Pak. Coba bayangkan bagaimana perasaan kakak. Apa Papa tidak berpikir dia mungkin akan sakit hati dengan keputusan ini? Saran Papa, ikuti saja kemauan mereka. Minggu depan, mereka akan melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Mereka akan terbagi menjadi 2 kubu. Belum tentu juga kamu akan menjadi pemenang, bukan? Daniel terdiam. Benar kata papanya. Mereka tidak bisa menolak keinginan para pemegang saham. Yang bisa dilakukannya sekarang hanya menerima keputusan mereka. Toh, belum tentu juga dia akan menjadi direktur utama terpilih. Darren juga memiliki orang-orang setia yang bersamanya. Orang-orang itu juga pasti tidak ingin Darren kalah. Daniel menghela nafas berat. Dia hanya berharap hubungannya dengan Darren akan baik-baik saja. Seperti biasa, suamiku selalu tampan. Cup. Alma naik ke kursi dan memasang dasi Daniel. Perbedaan tinggi mereka tidak memungkinkan Alma untuk memasangkan dasi Daniel secara normal. Dia membutuhkan kursi untuk menyetarakan tinggi mereka. Pikiran Daniel tampak menerawang. Kenapa, Bi? Ada masalah? Bi? Tidak sayang. Semua baik-baik saja. Yakin? Iya. Beri aku pelukan. Daniel merentangkan tangan. Dengan senang hati Alma masuk dalam pelukannya. Daniel menciumi puncak kepala Alma dengan lembut. Kalau ada masalah, cerita, Bi. Tidak ada masalah, sayang. Yakin? Iya. Hari ini ke kampus? Enggak, Bi. Enggak ada mata kuliah hari ini. Apa rencanamu hari ini, sayang? Perlukah aku menelpon Mami untuk menemanimu? Tidak perlu, Bi. Aku hanya akan tidur sepanjang hari. Alma tertawa lebar. Tawa itu mencerahkan hati Daniel, menghapus segala bentuk kegelisahan di hatinya. Dengan cemas, Daniel menciumi bibir Alma, yang juga membalasnya dengan sayang. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Jaga Boy juga. Daniel mengelus perut Alma yang masih rata. Daniel berjongkok dan mengecup perut Alma dengan sayang. Boy, jaga Mami baik-baik. Oke? Oke, Dad.
Bi, cepat berangkat. Nanti jelat. Oke sayang. Cium dan peluk aku. Alma melakukan apa yang diminta Daniel. Love you, Mr. Daniel. Cup. Love you too. Mereka berdua sangat lama sebelum akhirnya Daniel berangkat ke perusahaan, meninggalkan Alma sendiri di apartemen. Sepeninggalannya, Daniel meninggalkan lubang di hati Alma. Tuhan tahu betapa cintanya dia pada pria itu. Dia berharap semoga kebahagiaan selalu bersama mereka. Hari itu Alma memutuskan untuk bersih-bersih apartemen. Setelah itu dia melakukan olahraga ringan yang dianjurkan oleh dokter. Ketika sedang melakukan yoga, tiba-tiba bel apartemen berbunyi. Siapa yang datang? Tidak mungkin Daniel atau Mami Cat, karena kalau mereka yang datang, tidak mungkin repot-repot menekan bel pintu. Alma pergi ke ruang depan. Dia menekan monitor yang ada di samping pintu untuk melihat tamunya. Dan tamu tersebut ternyata kakak iparnya, Alea. Meskipun bertanya-tanya, kenapa Alea ke apartemennya, Alma tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka pintu untuknya. Kak Alea? Alma? Alea mendekati Alma dan memeluknya dengan hangat. Meskipun cukup terkejut dengan sikap hangat yang jarang ditunjukkan, Alma membalas pelukan itu tak kalah hangatnya. Kok tumben, Kak? Iya. Kata Mami, kamu sedang sendiri. Mami menyuruhku untuk menemanimu. Oh, padahal tidak perlu repot-repot, Kak. Tidak merepotkan kok. Aku juga ingin mengenal adik iparmu. Kita kan keluarga. Iya, Kak. Ayo masuk, Kak. Alma mempersilahkan Alea masuk. Aku buatkan minum dulu ya, Kak. Tidak perlu repot-repot. Tidak merepotkan kok, Kak. Alma meninggalkan Alea di ruang tamu, sementara dia pergi ke dapur untuk membuatkan minuman dingin. Alea melayangkan pandangan pada seluruh ruangan. Dia mengamati secara detail keseluruhan apartemen. Kemudian dia mengikuti Alma yang sedang berada di dapur. Kenapa sepi sekali? Di mana ART-mu? Oh, Bi Ida dirumahkan untuk sementara waktu, Kak. Kenapa? Kata Kak Daniel ingin berdua. Alma menjawab dengan wajah memerah. Sindrom pengantin baru ya? Lalu siapa yang membereskan rumah kalau tidak ada RT? Untuk sementara kita berdua, Kak. Tapi kebanyakan Kak Daniel sih. Dia juga masak untuk kita berdua. Masak? Daniel memasak untukmu? Alea bertanya terkejut, sekaligus heran. Iya, Kak. Ada yang aneh kah? Tidak ada yang aneh. Alea terdiam dan berpikir. Selama 7 tahun, dia masuk keluarga besar grup H. Belum pernah dia melihat adik iparnya itu memasak. Menurut Mami Cat juga, Daniel tidak pernah menginjakan kakinya di dapur rumah utama. Tapi si playboy dan anak emas itu masak untuk gadis kecil ini. Apa keistimewaannya? Secinta itukah Daniel pada istrinya? Mengapa Darren tidak pernah bersikap seperti itu terhadapnya? Alea kembali duduk di ruang tamu. Alma meletakkan minuman sekaligus camilan di meja. Maaf, Kak, hanya bisa nyiapin ini aja. Aku tidak tahu kalau kakak mau datang. Anda tahu, aku pasti sudah belanja. Iya, tidak apa-apa. Oh ya, kehamilanmu sudah berjalan berapa bulan? Masih 11 minggu, Kak. Oh, mau 3 bulan. Sudah tahu jenis kelaminnya? Belum tahu, Kak. Kata kakak Daniel, tidak perlu tahu, biar jadi kejutan untuk kita. Kamu pasti bahagia bisa menikah dengan Daniel. Iya, Kak, sangat bahagia. Alma menjawab malu-malu. Iya, semua wanita yang menikah dengan putra grup H
pasti akan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Selain tampan, gagah, mereka juga sangat kaya. Tidak ada wanita manapun yang akan menolaknya. Apalagi bila wanita itu berasal dari kalangan bawah, pasti akan menjadi pernikahan impian. Mereka seperti Cinderella yang menemukan pangerannya. Benar seperti itu, bukan? Alma menatap Alea dengan bingung. Dia berusaha bertanya-tanya apa motif Alea berkata seperti itu. Apa untuk menghinanya? Karena dia berasal dari kalangan bawah. Alma, apa kamu tersinggung dengan ucapanku? Aku tidak menunjukkan perkataan itu untukmu. Aku berkata seperti itu untuk wanita-wanita kalangan bawah di luaran sana. Tolong jangan tersinggung ya. Alea memegang tangan Alma lembut. Wajahnya tersenyum hangat dan cukup tulus. Alma memutuskan untuk mempercayai ucapannya. Tidak, Kak. Aku tidak tersinggung. Aku juga berasal dari kalangan bawah. Tapi aku mencintainya bukan karena harta. Aku mencintainya karena apa adanya dia. Andaikan Daniel bukan berasal dari grup H dan tidak memiliki apa-apa, apa kamu masih tetap akan mencintainya? Iya, Alma menjawab dengan tegas. Seandainya dia didepak dari grup H, tidak memiliki jabatan, dikeluarkan dari keluarga besar, semua fasilitas yang dimilikinya dicabut, apa kamu akan tetap mencintainya? Aku tidak tahu apa motif Kak Lea menanyakan hal ini, tapi jawabanku tetap iya. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap mencintainya. Hei sayang, aku tidak mempunyai motif apa-apa. Aku hanya ingin tahu cinta adik iparku pada suaminya. Apa itu salah? Kita sama-sama menantu dari grup H. Seharusnya kita berteman baik, bukan? Iya. Apa aktivitasmu hari ini, sayang? Tidak ada, Kak. Seingatku, kamu masih kuliah, kan? Apa tidak ada jadwal kuliah hari ini? Tidak ada, Kak. Bagus sekali. Bagaimana kalau kita keluar? Keluar? Keluar kemana, Kak? Kita bisa belanja, ke kafe, atau kemanapun kamu mau. Aku hanya ingin di rumah saja, Kak. Aku tidak terima mentolakan. Cepat ganti baju ya, sayang. Aku akan menunggumu di sini. Alea sangat memaksa. Akhirnya, mau tidak mau, Alma mengikuti kemauan Alea. Dia mandi dan berganti baju. Penampilan Alea sangat anggun, seperti kebanyakan nyonya-nyonya kaya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan barang branded. Alma juga tidak bisa membayangkan harga tas yang dipakainya. Timbul dalam niatan Alma untuk melakukan hal serupa. Dia ingin memakai kalung berlian maupun gelang pemberian Daniel untuk penampilannya kesan anggun juga. Namun sejurus kemudian dia berubah pikiran. Itu bukan dirinya. Dia hanya akan menjadi dirinya sendiri. Alma memutuskan untuk menggunakan dress cantik berwarna pink. Meskipun sederhana, tapi dress itu membuat Alma tampak anggun sekaligus manis. Sangat sesuai dengan umurnya. Alma tidak memakai aksesoris apa-apa. Satu-satunya perhiasan yang dipakainya hanya anting mutiara sederhana. Aku sudah siap, Kak. Alea menatap Alma. Dia sangat iri dengan umur muda Alma. Tanpa melakukan riasan berlebihan pun, wanita itu sudah cantik. Sementara Alea harus memakai make up full untuk menunjukkan kecantikannya. Hari itu Alea memakai baju warna merah maron dengan riasan lengkap. Dilihat dari sudut pandang manapun, dirinya dan Alma memiliki perbedaan usia yang sangat jauh. Sudah siap? Ayo kita berangkat.
Alea menggandeng tangan Alma. Hari itu, sepertinya Alea memang sengaja untuk mengajak Alma secara berduaan. Dia membawa mobilnya sendiri tanpa seorang supir. Supercar berwarna merah menyala menjadi tunggangannya hari itu. Mau kemana kita, Kak? Ikut saja, sayang. Kita akan bersenang-senang. Mereka saling berdiam. Sejurus kemudian Alea memecah keheningan. Al, kamu umur berapa? 20, Kak. Masih muda sekali ya. Umurku hampir 2 kalinya umurmu loh, Al. Mengapa memilih Daniel? Bukankah masih banyak pria muda yang seusiamu? Mengapa repot-repot pula menikah dengan dia? Oh iya, aku lupa. Kamu cinta dia ya? Alma terdiam. Entah mengapa dia tidak suka dengan nada suara Alea. Al, apa kamu tahu masa lalu Daniel? Maksudnya, Kak? Dulu dia sangat playboy. Tiada hari dalam hidupnya tanpa wanita. Dia berganti wanita sama seperti berganti baju. Aku sangat heran waktu mendengar kalian akan menikah. Maaf ya Al, jangan tersinggung. Tetapi setauku kamu bukan tipenya. Alma tertunduk, matanya berkaca-kaca. Iya, dia tahu kalau dia bukan tipe Daniel. Pernikahan itu juga tidak akan terjadi bila dia tidak melakukan kebohongan. Tapi itu kan dulu. Sekarang Daniel sudah mencintainya. Mereka juga akan segera memiliki anak. Iya, aku tahu kalau aku bukan tipenya kakak. Tapi itu kan dulu. Sekarang Kak Daniel sudah berubah. Dia mencintai kami. Alma memeluk perutnya, seolah-olah memberi pertengkaran bahwa hubungannya dan Daniel kuat. Apalagi dengan kehadiran buah hati mereka ke depannya. Alma, kamu lugu sekali sayang. Wajar saja, kamu masih sangat muda. Sekali playboy, tetap akan menjadi playboy sayang. Itu sifat yang tidak mudah dirubah. Mungkin di depanmu dia bersikap sangat mencintai kalian. Tapi di belakang, siapa yang tahu? Kenapa kakak menghasut suamiku? Bukankah seharusnya seorang kakak ipar mendukung adik iparnya? Kenapa kakak malah menjelek-jelekan suamiku? Sebenarnya, apa tujuan kakak berkata seperti ini? Alma, aku bukan menjelek-jelekan Daniel. Aku hanya berbicara fakta. Kita sama-sama perempuan. Aku tidak ingin Daniel membodohimu karena kepolosanmu. Aku itu prihatin dengan nasibmu. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri. Alma mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Hatinya panas. Air mata akan keluar dari wajahnya. Tapi dia mencoba untuk menahan diri. Sesudah itu Alea berkali-kali mengucapkan permintaan maaf terhadapnya. Pada akhirnya Alma percaya bahwa Alea benar-benar tidak ada maksud apa-apa kepadanya. Hari itu Alea mengajaknya berbelanja di salah satu brand tas ternama yang sudah mendunia. Alma tahu harga tas di tempat itu sangat mahal. Kisar harganya termurah dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Alma tidak mau membayangkan buang-buang uang ratusan juta hanya untuk sebuah tas. Di dalam toko sudah ada 3 orang teman Alea yang tampaknya sangat menunggu-nunggu kedatangannya. Begitu melihat Alea datang, dengan semangat mereka mengerubungi Alea. Mereka bagaikan lebah yang datang menghisap madu. Girl, kenalin, dia Alma, adik iparku. Adik ipar? Seingatku kamu anak tunggal. Dia istri dari adik suamiku. Maksudmu dia istri si tampan Daniel?
Mereka menatap Alma dengan tatapan menilai. Aku memang mendengar kabar. Kupikir itu kabar burung. Ternyata Daniel benar-benar sudah menikah ya. Dari keluarga mana dia? Perusahaan apa? Mereka berkata sembari berbisik-bisik. Namun Alma bisa mendengar dengan jelas bisikan itu. Entah mengapa berada di toko tas mewah dan berdiri di tengah-tengah para wanita high class, itu membuat Alma menjadi sangat rendah diri. Dia merasa sangat tidak pantas berada di sana. Alma menundukkan wajahnya, membiarkan mereka menilainya. Dia berasal dari keluarga yang tidak akan kalian kenal. Daniel menikah dengannya karena sangat mencintainya. Bukankah Alma sangat muda dan juga cantik? Alia tersenyum. Al, kenalin. Ini sahabat-sahabatku, yang nantinya juga akan menjadi sahabatmu. Alma mengulurkan tangannya dengan sopan. Mereka ragu-ragu untuk menerima uluran tangan Alma. Pada akhirnya mereka mau berkenalan dengan Alma setelah Alia memaksanya. Hari ini kalian bisa mengambil apa saja yang kalian mau, tapi tak terbatas. Ambil apapun yang kalian suka, ujar Alia dengan bangga. Serius Lea? Beneran ya? Kamu memang yang terbaik. Mereka memeluk Alia dengan senang. Kemudian mulai terpencar untuk mencari tas incaran mereka. Kamu juga Al, ambillah apapun yang kamu mau. Aku akan membayarnya untukmu. Tidak kak, tidak perlu. Aku masih belum butuh tas. Sudahlah, jangan khawatir masalah harga. Aku akan membayarnya untukmu. Anggap saja sebagai hadiah atas kedekatan kita ke depannya. Alma menolak, namun Alia sangat memaksa. Akhirnya Alma mengambil salah satu tas yang menurutnya harganya paling murah di antara yang lain. Alma berjalan ke kasir. Di sana Alia dan teman-temannya sudah menunggu dengan belasan tas di tangan mereka. Alia mengeluarkan kartu platinumnya dan menyerahkannya pada kasir. Gesek mereka semua untukku. Aku akan bayarnya sendiri kak. Alma menyerahkan tas yang dipilihnya ke kasir dan mengambil black card yang dibelikan oleh Daniel. Selama ini dia tidak pernah menggunakan kartu itu karena dirasa tidak membutuhkannya. Tapi sekaranglah saatnya dia menggunakan kartu itu. Alma menyerahkan black card itu pada kasir. Alia maupun ketiga temannya begitu terkejut dengan kartu yang dipegang Alma. Melihat kartu yang dipegang Alma, perhatian kasir dan petugas di toko menjadi lebih ramah padanya. Bu, bukannya itu black card. Bukannya itu levelnya di atas kartu Lea ya? Shh, jangan berisik. Nanti Lea dengar. Teman-teman Alia saling berbisik. Alma tidak begitu memperhatikan ekspresi Alia. Dia hanya fokus membayar tagihannya. Sementara Alia, tubuhnya bergetar dan memerah, menahan malu sekaligus marah.